wabarakatuh. Saya Miftahul Ulum. Hari ini saya ketemu atau menemui, bukan hanya karena sudah janjian. Beliau adalah guru saya yang sudah lama nggak ketemu. Biasa orang yang mungkin nggak sukses atau banyak utang itu temennya menghindari. Contohnya seperti saya menghindari beliau karena dulu utangnya banyak. Tapi infonya sekarang luar biasa teman-teman. Utangnya yang dulu MM-an, dalam waktu 5 tahun beliau sudah bisa membayarnya. Dan sekarang asetnya luar biasa. Ada beberapa rumah, beberapa mobil, sepeda motor, dan setiap 3 bulan beliau keluar negeri. Apa sih rahasianya? Saya dulu usaha di fotografi. Saya 10 tahun di fotografi, alhamdulillah utang saya tambah banyak. Tapi unik, saya setelah sekitar 10 tahun tidak ketemu beliau, sekarang beliau sukses. Dalam jangka 5 tahun ini utang beliau yang MM-an itu lunas, dan sekarang yaitu asetnya luar biasa banyak. Saya berpikir apa beliau punya tuyul atau apa ya? Karena zamannya sekarang kerja susah, banyak orang di PHK, tapi beliau malah beli segala macam, dandani rumah, mobilnya ya keren. Nggak usah lama deh, boleh kita tanya. Ini beliau namanya Bapak Haji Andi Bawono. Beliau biar cerita sendiri langsung. Silahkan Pak Andi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ulum atas silaturahminya. Ya, hari ini mungkin saya kenalkan dulu, nama saya Andi Bawono. Dulu memang saya punya latar belakang yang boleh dikatakan Mengerikan. gagal. Mengerikan. Tidak punya masa depan. Iya. Masa depan suram. Ya. Banyak orang mengatakan kamu gagal. Dalam diri saya punya impian besar. Sebenarnya saya ingin sukses, tapi pada saat itu yang ketemu adalah gagal. Tahun 2012, 13, 14 itu awal-awal berat dalam kehidupan. Saya punya hutang hampir kurang lebih sekitar 1M. Dengan tidak punya pekerjaan, dengan tidak punya bisnis, dan tidak punya gambaran mau usaha apa. Ya, alhamdulillah semua itu berkat doa dan usaha. Ya, jadi kalau Bapak teman-teman semuanya ya, ketika Anda punya masalah, Anda berdoa, tapi ingat tetap ada usahanya. Iya, tidak hanya doa. Tidak hanya doa aja. Iya. Doa dan usaha. Saya pernah melakukan doa 2012, 13, 14. Tapi tidak pernah usaha. Ngotok saja. Yang terjadi, Iya. ya kan? Ya, hutangnya numpuk terus. Tambah ya. Kenapa? Karena pada saat ya saya berdoa, saya tidak melakukan apa-apa kan, tetap membutuhkan makan, tetap membutuhkan minum. Iya. Tidak punya uang kan otomatis hutang. Ya, saya dijauhi sama teman saya. Jadi kalau Anda ingin sukses, ada satu ayat berbunyi, Tuhan tidak akan pernah merubah nasib orang kecuali orang tersebut merubahnya. Anda berdoa juga diimbangi dengan usaha. Ikhtiar. Alhamdulillah saya jalankan sebuah bisnis. Ya, bisnis bergerak di bidang air. Saya tekuni kurang lebih sekitar hampir 5 tahun. Alhamdulillah yang hutang hampir MM-an. Ibaratnya yang menjerat ya. Mau hidup aja susah ya, jadi hidup tak mau, mati segan, hidup tak mau. Luar biasa pada saat itu. Tapi prosesnya ya, banyak orang ke rumah nagih hutang, sampai mau menyita rumah, sampai mau pulang itu tidak berani. Pulang ke rumah itu tidak berani karena saking banyaknya utang sama orang banyak. Ya kan? Makanya kalau anda punya hutang, ya, itu sebenarnya modal Anda untuk Anda sukses. Karena pada saat itu saya punya hutang hampir 1M, saya tadi tawarin sebuah bisnis, tidak punya modal. Akhirnya yang terjadi adalah hutang lagi. Utang lagi. Jadi hutang yang positif
untuk dapat sesuatu yang positif. Ya, mungkin hutang, wah Pak utang lagi, iya, untuk cari jalan keluar. Jadi jangan cari hutangan untuk Makan. untuk membeli sesuatu, tapi cari hutangan untuk menjalankan solusi supaya bisa melunasi hutang. Ya kan? Kenapa kok saya dulu bangkrut? Ingat, saya dulu pernah jalankan bisnis, berhasil. Kenapa saya bisa jatuh? Karena saya salah memilih bisnis. Waktu itu saya jalankan bisnis investasi bodong. Ya. Tapi kan belum tahu mungkin ya. Belum tahu. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang saat ini mungkin jalankan investasi, wah sekian dapat sekian, dalam setiap bulan dapat sekian. Anda saat ini mungkin bergembira, tapi ingat, mungkin nanti 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, ya kan? Ya, ketika bisnis itu tutup, investasi tutup, Anda akan dikejar orang selamanya. Rumah Anda akan dibuka orang-orang yang rumahnya akan disita orang. Hati-hati. Itu pengalaman diri saya. Makanya Anda harus menjalankan bisnis selektif. Apakah ini bisnis, perusahaannya bagaimana, produknya bagaimana, sistemnya bagaimana. Jadi itu yang saya jalankan. Alhamdulillah saya ketemu bisnis air, dan saya jalankan ini, saya tekuni, dan salah satunya adalah ini Mas Ulum ini. Ya kan, dulu Mas Ulum saya tahu betul ya, Semarang Jepara naik motor, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa ya, Mas Ulum sudah terbeli Fortuner. Bukan cuma Mas Ulum aja, banyak sekali orang-orang yang berhasil. Jadi kalau Anda ingin sukses dalam sebuah bisnis, konsultasi pada orang yang sukses, jangan orang yang gagal. Jadi dulu saya negatif. Kenapa? Karena saya konsultasi sama orang negatif. Tapi setelah saya konsultasi sama orang positif, alhamdulillah hasilnya positif. Dan hasilnya dulu saya punya utang 1M, dan alhamdulillah hasil yang saya dapatkan kurang lebih sekitar 5 tahun itu mengalahkan orang yang kerja selama 30 tahun dengan gaji per bulan 25 juta. Jadi orang yang kerja selama 30 tahun setiap bulan gaji 25 juta itu kalau ditotal selama 30 tahun itu 9. Nah, saya jalankan Milagros selama 5 tahun hasilnya melebihi 9S. Jadi mantap. Itulah luar biasanya bisnis. Jadi Anda tentukan bisnis, ya kan? Anda konsultasi, ya, lakukan terus menerus, gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi, gagal ulangi lagi. Sampai kapan? Sampai Anda sukses. Itu Mas. Siap. Jadi saya terinspirasi Pak Andi. Saya kan sudah 5 tahun juga di bisnis ini. Alhamdulillah kalau hasil di bawah Pak Andi sekitar mungkin sekarang 6M-an. Tapi kemarin saya ketemu teman saya yang kerja di konvensional, ya pastinya di asuransi. Beliau bekerja sekeluarga, anak, istri, suami. Setelah dihitung selama 5 tahun, keuntungan mereka atau bonus mereka itu totalnya sekitar 1M. 3 orang selama 5 tahun. Terus beliau saya ceritain bla bla bla, langsung ya join. Karena apa? Beliau ngitung juga, ini Pak, hasil saya seperti ini dari satu toko, saya bilang sekitar 2M. Itu saya punya banyak toko, 7 ya. Kalau satu bisa tembus 2M, maka bisa dikalikan sendiri. Dari sana saya berpikir, kalau kita punya utang banyak terus kita kerja konvensional seperti saya dulu, maka kapan saya bisa nyaur utang? Apalagi beli mobil kan, nah, nyaur utang aja susah, apalagi beli sesuatu yang kita impikan. Maka teman-teman jangan pernah salah pilih bisnis, apalagi kata Pak Haji tadi, bisnis investasi bodong. Kalau Anda tidak ingin bodong, maka jangan ikuti mereka. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.